Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita lanjut mengkaji fikih muamalah. Namun kali ini kita eh, agak bebas temanya. Kita ambil temanya dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar biar tidak jenuh mengulas buku yang sama. Cuma di sini kita akan bedah daftar isi dari kitab muamalah. Biasanya di pembahasan fikih muamalah itu adanya bab apa saja. Adanya bab-bab apa saja selain bab jual beli. Biar teman-teman juga tahu. Kita ambil dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kitab Al-Mu'amalah wa yashtamilu ala salasatin wa ishrina baban. Kitab Mu'amalah itu terdiri dari 23 bab. Di buku ini dan di kitab-kitab lain kurang lebih inilah bab-bab di fikih muamalah. Ada 23 bab. Al-babu al-awwalu fil buyu'i. Bab pertama itu tentang jual beli. Itu yang ma'ruf ya. Bab pertama tentang Bab pertama tentang jual beli dan yang paling dominan dibahas di kitab muamalah itu malah jual beli. Yang materinya itu bisa sampai ratusan halaman. Ratusan halaman bisa lebih dari satu jilid pembahasan mengenai masalah jual beli ini. Al-babu azani bab kedua fir riba. Bab kedua seputar riba. Jadi memang riba ini salah satu bab di kitab muamalah. Jadi dari apapun nanti pembahasan uh, fikih mazhabnya, mungkin di mazhab Syafi'i sekalipun, nanti ketika orang misalnya mempelajari fikih mazhab Syafi'i, ketika sampai di kitab muamalah, di antara bab yang ada di kitab muamalah itu adalah bab riba. Jadi nggak ada alasan nggak tahu riba. Oh, kami kan mazhab Syafi'i. Ya di mazhab Syafi'i sekalipun belajar riba. Ada materi-materi tentang riba. Jadi tidak ada alasan tidak mengenal riba. Karena itu ada di bab kedua tentang riba. Al-babu asalisu bab ketiga fil qardi. Bab ketiga itu tentang hutang piutang. Tentang hutang piutang. Itu juga ada pembahasannya. Masalah hutang piutang. Jadi nanti eh, hukum berhutang itu apa? Syarat-syarat seseorang dibolehkan berhutang. Syarat seseorang dibolehkan berhutang itu ada. Nanti ketika syarat tidak terpenuhi, maka seseorang itu dia tidak diperbolehkan untuk berhutang. Itu juga ada di bab yang ketiga. Ar-Rabi'u bab keempat Ar-Rahnu bab keempat tentang rahn, tentang masalah barang gadai. Ini sampai ada bab khususnya nih membahas masalah pergadaian. Nanti gadai ini kalau dipakai dimanfaatkan apa dampaknya? Apa saja yang boleh menjadi barang barang gadai. Kemudian al-babu al-khamisu bab kelima as-salamu akad salam. Akad salam sebagaimana kita pernah bahas ya. Salam ini jual beli spesifikasi atau pesan carikan barang dengan spesifikasi tertentu. Kemudian asadisu bab keenam
al-hiwalatu. Ada pula nama akad itu akad hiwalah. Akad al-hiwalatu. Bagaimana bentuk akad hiwalah? Bentuk akad hiwalah itu untuk fikih klasik, bentuk akad hiwalah untuk fikih klasik itu misalnya akad antara si A, B dengan si C. Si A misalnya posisinya di kota Madinah. Si A di kota Madinah, si B di kota Madinah. Kemudian si C di kota Mekah. Nah, si A ini dari kota Madinah ingin pergi ke kota Mekah. Mungkin buka keren, buka keren. Keren. Kita ulang ya, akad hiwalah ini bentuknya seperti apa? Si A di kota Mekah, di kota A di kota Madinah, B di kota Madinah, si C di kota Mekah. Si A ingin pergi ke kota Mekah. Dari Madinah ingin pergi ke kota Mekah. Nah, ingin melakukan perdagangan. Hanya saja kalau membawa uang cash itu banyak sekali perompak, banyak perompak, penyamun, banyak begal. Misalnya si A ingin belanja, dia ingin membawa 100 keping uang emas, 100 keping dinar. Si A ingin pergi ke kota Mekah. Cuma kalau si A bawa uang cash, ini jalanan tidak aman, berbahaya. Maka si A pergi kepada si B. Nah, si B ini juga pedagang. Eh, Mereka ingin melakukan transaksi hiwalah. Nah, si B dengan si C yang berada di kota Mekah ini saudara, bisa hubungannya saudara atau si C ini adalah karyawan daripada si B. Si B ini punya usaha di Mekah, maka si C ini adalah bisa saja saudara atau bisa salah satu wakilnya di kota Mekah. Maka si A menemui si B di Madinah, dia ingin pergi ke Mekah. Cuma kalau bawa uang kan tidak aman. Maka mereka bikinlah transaksi hiwalah ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara si A uang koin 100 keping emas tadi dia berikan kepada si B. Nah, kemudian si B dia menulis surat. Dia menulis surat yang keterangannya bahwa nanti sampai di kota Mekah, surat itu diberikan kepada si C, maka si C di kota Mekah itu serahkan koin 100 koin emas juga kepada si A. Kepada si A. Maka si B tuliskan surat tadi. Mungkin dengan tanda tangan atau dengan dibubuh dengan cap khusus. Kemudian surat tadi diberikan kepada si A. Maka si A dari kota Madinah ke kota Mekah melakukan perjalanan. Dia tidak bawa uang cash. Tapi dia bawa surat berharga tadi. Nah, nanti si A dari Madinah sampai dia di kota Mekah. Dia akan cari si C, anggota atau wakil atau mungkin juga saudara daripada si B. Dia pergi cari C, datang si C di kota Mekah, dilihatkan surat tadi. Wahai C, ini surat dari si B, dibaca. Kemudian si C akan menyerahkan di sana uang kepingan ya, 100 keping emas kepada si A. Si A bisa berbelanja di kota Mekah. Nah, itu tadi transaksi hiwalah. Transaksi hiwalah. Ini untuk zaman dahulu ya, kasus klasik. Kalau sekarang orang bisa masukkan ke rekening dan nggak perlu bawa cash. Atau bisa transfer. Tapi kalau zaman dahulu seperti tadi,
transaksi hiwalah ya, dengan catatan si B ini memang punya karyawan di kota Mekah, yaitu si C, dan si B memang punya uang di kota Mekah, entah saudaranya, entah wakilnya di kota Mekah tadi, si C tadi ya, dan harus punya uang juga senilai yang diserahkan oleh si A kepada si B di kota Madinah. Itu bab keenam, namanya al-hiwalah. Namanya hiwalah. Itu tadi kasus tasawur masalah. Itu kasus klasiknya. Kalau hiwalah juga nanti bisa dimaknai juga dengan pengalihan hutang. Hiwalah juga bisa nanti, hiwalah itu juga bisa dimaknai nanti dengan pengalihan hutang. Pengalihan pengalihan hutang. Ya bentuknya misalnya A, B, dan C. Si A, si A ini dia si A, B, dan C. Si B berhutang kepada si A, katakanlah biar mudah ya, si B berhutang kepada si A 100.000, kemudian si C berhutang pula kepada si B, si B berhutang kepada A 100.000, kemudian si C berhutang pula kepada si B sebesar 100.000. Si B berhutang kepada A 100.000, si C berhutang kepada B 100.000. Tatkala si A menagih kepada si B, kemudian si B bilang, B, kamu minta kepada C saja, karena C juga punya utang ke saya 100.000. Seperti saya berutang kepada kamu 100.000. Ada juga bisa. Ini juga bisa. Nah, ini mungkin lebih pendekatannya itu hiwalah tadi yang hiwalah tadi yang kedua, yang pengalihan hutang itu lebih dipakai ya untuk pengalihan hutang kepada pihak yang berhutang kepada kita. Kemudian al-babu as-sabi'u, bab yang ke-7, ada wakalah, yaitu akad perwakilan, menjadikan wakil. Ah, asalnya wakalah ini, menjadikan wakil ini gratis untuk menolong ya dan mengharap pahala. Tapi kalau disertai upah, bisa nanti berubah menjadi wakalah bil ujroh, menjadi akad komersil. Saminu, yang kedelapan, ada kafalah wa domanu. Ada akad kafalah, ada akad doman. Kalau akad kafalah, ini akad untuk menjamin orang, menjamin menjamin seseorang. Misalnya si A dan si B. Si B ingin meminjam uang kepada si A, tapi si A tidak kenal dengan si B tidak kenal dengan si A. Tapi si B pengen pinjam uang kepada si A. Nah, maka tertahan itu, belum jadi pinjam meminjam. Kemudian datanglah si C. Kebetulan si C dekat teman baik dengan si A, dan si C ini juga teman baik dengan si B. Maka si C ini berkata, wahai A, pinjamkan saja uang kamu kepada si B. Saya kenal baik dengan si B. Nanti kalau ada apa-apa, saya yang akan eh, menjamin dia. Saya akan datangkan dia, saya akan cari dia di alamat dia. Nah, maka itu namanya kafalah, menjamin subjek. Kalau doman, ini menjamin objek. Misalnya kayak tadi, si A dan si B. Si B ingin membeli mobil kepada si A. Si B ingin beli mobil kepada si A. Cuma si A dan si B tidak saling kenal, saling curigaan. Datang si C. Si C kebetulan
teman baik dengan si A, kebetulan juga akrab dengan si B. Kemudian tahu mobil ini. Kemudian eh, si C tadi bilang kepada si B, B, beli saja mobilnya karena saya tahu kondisi mobil ini. Kalau ada apa-apa mobil ini nanti saya yang jamin, saya yang tanggung. Maka si B dengan mantap dia membeli mobil dari si A tadi karena sudah dijamin seperti tadi. Ini akad namanya doman. Ada kafalah, ada doman. Kemudian al-babu at-tasi'u, bab yang ke-9, ada namanya al-hajaru. Al-hajar yaitu akad pemboikotan. Maksud pemboikotan di sini adalah kepada orang. Ada nanti orang-orang yang dia tidak boleh bertransaksi, tidak boleh mentransaksikan hartanya, yaitu orang dengan indikasi mungkin dia safihun, maka dia dihajar, tidak boleh membelanjakan hartanya, tidak boleh juga menghibahkan hartanya. Atau mungkin dia adalah orang yang bangkrut, atau orang yang tiba-tiba menjadi gila, terganggu akalnya, maka ini orang-orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya. Atau orang yang punya hutang, ingin ingin pergi keluar kota. Kalau dulu mungkin dia punya hutang, ingin pergi berjihad. Nah, nanti ada dihajar. Pemboikotan terhadap seseorang ya, terhadap hartanya. Dia tidak boleh membelanjakan hartanya, tertahan hartanya, karena ada hak-hak orang lain pada dirinya. Itu nanti namanya al-hajar. Orang yang diboikot tidak boleh menggunakan hartanya. Karena ada kemaslahatan untuk dirinya satu, dan juga ada yang maslahatnya untuk orang lain. Misalnya orang yang banyak hutang, tapi sok dermawan, itu tuh nggak boleh dia sedekah sana, donasi sini, bayar dulu hutang. Dan dan yang semisal. Al-ashiru yang ke-10, bab yang ke-10, baru syarikatu atau syirkatu. Syirkah ini mudah ya. Kerjasama dua orang untuk meraih untung bersama. Kemudian al-babu al-hadi asyar, bab yang ke-11, al-ijaratu. Ijaratu berarti akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa. Nah, ini juga tidak susah ya. Kalau ijaroh, akad sewa menyewa, nanti yang menjadi acuan upahnya itu dari jam kerja. Yang menjadi acuan upahnya adalah jam kerja. Nanti ada yang semisal nanti nama akadnya ju'alah. Kalau ju'alah, upahnya itu berdasarkan hasil, bukan berdasarkan mengacu kepada jam kerja, tapi kepada hasil kerja. Kalau berhasil dapat upah, kalau tidak berhasil tidak dapat upah. Kalau ijaroh, nanti kalau akan kerja, itu biasanya lebih kepada jam kerja, lebih kepada waktu acuannya. Ijaroh. Dari ijaroh itu netral bentuk ijaroh tadi. Kemudian al-babu sani asyar, bab ke-12, al-muzara'atu wal musaqatu. Muzara'ah dan musaqah. Muzara'ah ini akan kerjasama di bidang pertanian. Bidang pertanian. Ada yang punya lahan, ada yang pintar bertani, pengelola. Ada yang punya lahan, pemilik lahan. Ada yang pintar mungkin pintar bersawah, pintar mengolah sawah. Maka mereka akan bikin akad kerjasama. Nanti bagi hasil dari panen. Nggak tahu, terserah nanti bibitnya dari siapa, entah bibitnya dari pemilik lahan atau bibitnya dari pengelola sawah. Itu bisa. Nah, ini lebih kepada ada satu bersifat masih tanah, satu mengelola. Biasanya ini pertanian yang habis ya, ketika dipanen habis seperti tadi jagung bisa, sawah bisa. Kalau musakoh ini akad perawatan.
Ini biasanya untuk perkebunan dan dia sudah jadi, sudah punya batang. Yang ini batang yang bisa dipanen berkali-kali, ya seperti sawit misalnya, atau pohon kurma. Nah, kalau mungkin di Timur Tengah sana pohon kurma udah tumbuh, udah mulai panen. Nah, kemudian datang orang yang merawatnya, akad musakoh. Nah, datang orang yang ingin merawatnya, mengurus masalah. Kalau akar kata musakoh itu kan mengairi, memberikan, memperhatikan pengairannya, minum dari tumbuh-tumbuh, dari tumbuhan tadi, dari perkebunan tadi. Tapi lebih kepada perawatan airnya, pengecekan ini dan itunya. Ini nama akadnya adalah akad musakoh. Ini sebagaimana Nabi Alaihissalam punya akad musakoh dengan uh, akad musakoh dengan orang Yahudi di tanah Khaybar. Nabi Alaihissalam mendapat ghanimah, ya, rampasan perang berupa kebun kurma di Khaybar di pinggiran Madinah. Nah, itu musak yang merawat yang merawat sampai yang panen, yang mengurus pengairannya, pupuknya, yang panennya itu orang Yahudi di Khaybar sana. Itu nama akannya Musakoh. Nanti bagi hasil, Nabi sepakati dengan Yahudi tadi bagi hasilnya 50-50%. Jadi kalau panen setelah dipotong operasional dibagi dua hasilnya, nanti Rasul dapat 50%, orang Yahudi 50% itu akannya adalah musakoh. Kemudian al-bab as-salis asyar, bab ke-13 ada namanya asyuf'atu wal jiwaru. Ada di akad muamalah itu ada namanya asyuf'ah dengan al-jiwar. Kalau asyuf'ah ini akad hak untuk membeli paksa saham dari rekan bisnis yang menjualnya kepada orang lain. Itu namanya hak syuf'ah. Bentuknya, katakanlah A, B, dan C itu memiliki perusahaan. Sahamnya sama besar, masing-masing sepertiga, sepertiga, sepertiga. Tiba-tiba si C, dia jual sahamnya kepada si D. Dan tidak berbicara kepada A dan B, nggak ngomong kepada A dan B. Tidak minta izin kepada A dan B. Tiba-tiba dijual kepada si D. Maka baik si A atau si B, katakanlah yang punya uang, katakanlah si A. Si A ini dia bisa datang kepada si D, dia beli paksa saham itu, seberapa dijual si C, dia beli kepada si D dan si D harus jual. Nah, yang dilakukan oleh si A namanya asyuf'ah. Dia mengambil hak syuf'ah, hak membeli paksa saham dari si D yang dijual diam-diam oleh si C tadi. Karena dalam Islam, A, B, dan C ini kan satu syirkah. Maka si C ini kalau ingin menjual sahamnya, dia tawarkan kepada partner dia dulu, A dan B. Kalau A dan B tidak sanggup beli, baru dia lempar kepada si D pihak luar. Itu ada aturan dalam Islam biar tidak terjadi sengketa. Itu namanya syuf'ah. Kemudian al-jiwar. Al-jiwar ini adalah nih akad muamalah yang mengatur masalah kita bertetangga. Bertetangga ini kan sering jadi pembahasan nih. Tetangga tanam pohon mangga, nanti mangganya masuk ke pekarangan kita, jatuh, itu milik siapa? Nah, itu pembahasannya di Al-Jiwar ini. Nanti kalau mendesain dinding, jemuran, membuat jemuran di dinding tetangga, gimana lagi aturannya, memalu dan memberi paku dan segala macam. Ini ada di aturannya di fikih muamalah mengenai al-jiwar, tentang masalah-masalah bertetangga. Al-babu rabi asyar, bab ke-14 tentang al-wadi'atu, tentang wadi'ah, tentang akad titip. Akad titip, yang mana akad titip ini dia adalah akad
akad sosial gratis bila iwadin tanpa kompensasi tanpa upah. Tapi kalau nitipnya minta upah itu sudah jadi komersil namanya jasa penitipan. Kemudian ada wal itslafat. Ada ada eh, itslafat. Itslafat ini bab perusakan dan ganti rugi. Ini ada di fikih muamalah. Jadi yang dibahas itu di sini misal anak kecil, balita atau orang gila ketika merusak barang tetangga, merusak barang orang lain ganti atau tidak? Dalam Islam ganti. Walaupun mereka anak kecil, walaupun mereka orang gila belum berakal. Anak kecil belum bisa pakai akal. Tapi ketika merusak barang, wajib ganti nggak dalam Islam? Iya, wajib ganti. Yang ganti siapa? Yang ganti adalah walinya. Jadi tidak bisa keterangan Syekh Saleh Al Fauzan dan banyak ulama yang tidak bisa tidak mengganti. Nanti orang akan berlindung. Anak-anak itu akan berlindung merusak dengan status anak-anaknya. Orang gila atau ada orang berusak pura-pura gila, tidak bisa. Harus ganti. Nanti kalau Pak berdosa atau tidak karena dia gila, tentu tidak berdosa. Karena dia masih anak-anak, dia tidak berdosa ketika merusak barang orang lain. Tapi kalau masalah ganti, ini masalah hak milik orang lain, dia harus diganti. Demikian juga nanti itslafat, ini mengenai ternak. Orang ternak kambing, makan bunga tetangganya, masuk ke pekarangan tetangganya. Itu nanti di sini masuknya ini, tentang jiwar tadi dan tentang israfat. Lanjut, al-bab khamisa asyar bab ke-15 ada al-ghasab. Al-ghasab al-ghasab ini tentang perampasan, tentang masalah rampasan. Harta-harta yang dirampas, bagaimana statusnya, nanti kalau ada perkembangan, bagaimana status perkembangannya, itu milik siapa. Kemudian al-bab as-sadisa asyar bab ke-16 ada namanya as-sulhu. As-sulhu ini akad damai. Akad damai, masalah-masalah muamalah, masalah sengketa, masalah ribut, nanti ada bisa damai. Damai dengan uang, negosiasi, bagaimana supaya tidak ribut lagi. Bahkan akad as-sulhu ini isinya, kadang isinya di luar nalar ya, agar terwujudnya perdamaian. Misal, si A menagih utang kepada si B. Si A yakin si B pinjam uang 10 juta kepada dirinya. Yang si B yakin dia tidak berhutang 10 juta kepada si A. Si B ngotot minta utang 10 juta, si A tentu mengingkari 10 juta. Dia tidak punya utang. Tapi ribut terus. Dirongrong terus. Akhirnya si B yang dikira, yang dimintai hutang, dia daripada sakit kepala, bersengketa, datang terus, masalah terus, akhirnya dia mau bayar. Padahal dia nggak berhutang, dibayarnya 10 juta. Biar selesai, biar damai. Itu namanya kan as-sulhu di antara bentuknya. Kemudian al-bab sabi'a asyar, bab yang ke-17 adalah musabaqah. Musabaqah ini masalah perlombaan, masalah game. Ini diatur di fikih muamalah. Berlomba mana yang boleh pemenangnya dapat hadiah. Ini ada diatur. Tidak semua perlombaan nanti pemenangnya boleh dapat hadiah. Tidak semua perlombaan pesertanya boleh iuran insert. Tidak. Ada musabaqah. Nanti perlombaan diatur. Nanti kalau salah-salah aturannya bisa jatuh kepada judi. Itu ya. Al-babu asamin asyar bab ke-18 ada namanya al-ariyah. Ariyah ini akad meminjam barang. Meminjam misalnya pinjam cangkul tetangga, pinjam panci tetangga, pinjam pensil teman, pulpen teman, itu nanti ada akadnya ariyah, meminjam barang. Kalau kordun itu meminjam uang, hutang. Kalau ariyah itu pinjam barang. Ini ada ketentuan-ketentuannya.
Kemudian bab yang ke-19 adalah Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang mati. Ini akar klasik ya. Dulu mungkin lewat ada tanah nggak ada bertuan, tidak tanah yang tidak bertuan, kemudian dibersihin, dikasih pagar, dikasih pengairan, udah punya kita. Itu kan zaman-zaman dulu ya. Kalau sekarang tentu nggak bisa seperti itu. Bab yang ke-20, bab al-ishrun, ada namanya ju'alatu. Ju'alah, yaitu akad, mungkin ju'alah ini seperti akad sayembara, seperti sayembara, akad yang hasil atau upahnya itu dinilai dari kinerja. Atau mungkin maaf ya, kalau dunia kerja ada sales marketing, mereka nggak digaji. Gajinya dari apa? Ya berapa barang terjual laku, satu barang dia dapat 20.000. Kalau dia bisa jual 10, maka dia dapat 200.000. Kalau dia bisa jual 40, dia bisa dapat uh, 10, 40 bisa dapat 800.000. Tergantung berapa laku. Itu namanya jualah. Jadi hasil itu berdasarkan kerja. Kemudian bab yang ke hadiah wa ishruna, al-hadi wal ishrun, yang ke bab ke-21, ada namanya luqatah dengan laki tok. Luqatah ini nemu barang-barang berharga di jalan, nampak jam tangan orang, nampak satu kantong dibuka isinya uang. Ini nanti yang diumumkan setahun. Bagaimana teknisnya, kemudian setelah setahun apa hukumnya. Ini namanya luqatah, barang pungutan. Ada laki, kalau laki ini nemu anak, anak kececer ketemu, nemu anak di tong sampah, nemu anak di taman misalnya, anak bayi. Ini gimana statusnya? Kemudian bab yang ke Sani wa Ishrun 22 tentang wakaf. Nah, tentang al-wakaf, wakaf ya, tentang wakaf-wakaf, bagaimana nanti aturannya dalam Islam. Bab Salisu wa Ishruna, bab 23, bab terakhir, tentang hibah wal atiyah, tentang masalah hibah, aturan-aturan hibah dengan aturan-aturan atiyah. Atiyah ini juga pemberian barang. Jadi itu tadi ya, ada 23 bab. Kita biar pernah dengar di fikih muamalah itu tidak melulu, tidak selalu pembahasannya jual beli, tidak. Ada banyak bab, ada banyak pembahasan dalam masalah fikih muamalah. Bahkan seperti musabaqah perlombaan itu masuk fikih muamalah. Dan banyak tadi kita sudah dengar 23 bab ya. Semoga bisa diulang, semoga bisa disimak. Nah, wallahu a'lam. Tip. Ini ada pertanyaan masuk. Tip. Bismillah. Izin bertanya Pak Ustadz tentang hadis dhaif bahaya pelaku riba seperti di bawah ini, apakah boleh disampaikan sebagai ancaman? Pada malam Isra, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah para pemakan riba. Jawab beliau, jawab mereka Jibril ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sanad hadis ini dhaif sebagaimana kata Al-Hafiz Abu Tahir, dalam sanadnya terdapat Abu As-Sarid yang majhul. Nah, izin bertanya Pak Ustaz, hadis dhaif bahaya pelaku riba seperti di bawah ini apakah boleh disampaikan sebagai ancaman? Nah, kalau hadis ini dhaif, kalau hadis ini dhaif, ini saya juga tidak tahu, biasanya pakar hadis ya, maksudnya ini apa, ini dhaif baru dari satu, Al-Hafiz Abu Tahir. Bagaimana status ulama hadis yang lain menilainya? Jadi kita akan, ini juga perlu komparasi ya, bagaimana dalam dunia atau dalam ilmu hadis, hadis seperti ini. Katakanlah hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, boleh tidak kita menyampaikannya min bab, untuk bab
eh, terhib, memberikan ancaman untuk nakut-nakuti dengan hadis daif. Nah, kalau itu hadis daif untuk menyampaikan ancaman dan takut, nah ini sebagian ulama menyatakan boleh ya. Yang tidak boleh itu hadis daif untuk acuan beramal. Hadis daif untuk acuan beramal di sini baru nanti ada pembahasannya konsen. Tapi kalau hadis dhaif sebagai khobar, sebagai informasi, sebagai motivasi atau sebagai nakut-nakutin itu bisa untuk hadis dhaif. Dhaif sendiri nanti bertingkat-tingkat. Dhaif sendiri dalam ilmu hadis itu bertingkat. Dhaifnya yang level mana? Yang lemah atau yang dhaifnya baru sedikit, yang menengah atau yang parah sekali. Kemudian dhaif juga ditinjau nanti dari atau dhaif indaman, dhaif versi siapa? Versi siapa? Ulama hadis banyak. Bagaimana mereka menilai? Ini sepakat mereka seluruhnya dhaif atau khilaf? Mungkin sebagian mendhaifkan, sebagian mengatakan hasan atau sebagian mengatakan mungkin bisa sahih. Kita perlu tahu itu juga. Nah, ini memang yang di bidang hadis yang berkompeten tentunya ya masalah seperti ini. Tapi kalau hadis dhaif untuk motivasi, sampaikan untuk ancaman itu boleh. Yang tidak boleh hadis dhaif itu nanti untuk acuan beramal. Acuan beramal itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tapi kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi tadilah pembahasan kita memang nyebrang dari kitab yang biasa kita bahas. Tadi saya ingin memperdengarkan kepada teman-teman yang belajar bahwasanya kitab muamalah itu luas pembahasannya. Ada banyak sekali bab yang dibahas. Jual beli itu salah satu di antara 23 bab yang ada. Ada riba, kordon tadi, ada rahan, salam, hiwala, luar biasa banyak. Ini belum lagi, apakah 23 ini terbatas? Tidak, masih banyak lagi yang lain, tapi tidak masuk di sini. Nanti istisna belum masuk ke sini, belum yang lain-lain, lumayan banyak. Bisa kurang lebih 23. Bisa mungkin 30 bab fikih muamalah, bisa saja mungkin dia jadi 25, bisa. Nah, itu ya. Jadi fikih muamalah itu luas. Kebetulan, kebetulan atau memang yang paling dominan dibahas, yang sampai rinci dibahas, sampai mendetail dibahas adalah masalah jual beli. Karena itu praktek yang dominan dan praktek yang kompleks memang masalah jual beli. Itu memang iya konsen ulama di sana. Pembahasannya tebal-tebal, jual beli, jual beli, jual beli. Tapi akad-akad yang lain kadang cukup 2 halaman selesai pembahasannya. Nah, itulah ya. Banyak akad-akad yang lain di akad-akad muamalah. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada yang ditanya, ada yang ditanya? Kalau tidak ada yang ditanya, maka kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi